Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Kita memohon semoga Allah Ta'ala menerima setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bimbingan yang diberikan dalam Islam bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah adalah sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala sebut perdagangan yang saling ridha. Sehingga kalau ada praktek yang itu bentuknya bukan perdagangan dan praktek itu dilarang dalam syariat, meskipun dilakukan saling ridha, maka hasilnya tidaklah halal. Sebagaimana yang terjadi dalam transaksi riba. Transaksi riba bisa jadi dilakukan saling ridha. Demikian pula jual beli barang haram dilakukan dengan saling ridha. Demikian pula hasil judi dilakukan saling ridha. Namun semuanya karena bukan bentuk perdagangan yang diizinkan oleh syariat, maka sekalipun dilakukan saling ridha, hukumnya tetap haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terutama untuk khamar dan judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, al-ansab yaitu berhala, al-azlam bentuk mengundi nasib adalah tindakan rijsun, tindakan najis, min amali syaitan yang merupakan praktek perbuatan setan. Fajtanibuhu, karena itu jauhilah perbuatan ini, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian Allah sebutkan tujuan setan menggoda manusia untuk melakukan tindakan semacam ini. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya keinginan setan, mereka hendak menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Fil khamri wal maisir, dengan menggunakan gangguan atau dengan menggunakan godaan minum khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalangi kalian untuk zikrullah dan menghalangi kalian untuk melakukan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak menghentikannya? Para ulama mengatakan di dua ayat ini, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah Subhanahu wa taala
memberikan penekanan larangan terhadap praktek perjudian dan juga bentuk khamr, minum khamr dengan 10 sisi, dengan 10 penekanan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi dan seterusnya. Dan setiap perintah atau keterangan yang didahului dengan panggilan iman, maka itu bagian dari konsekuensi iman. Artinya ketika di situ ada perintah yang didahului dengan panggilan iman, berarti melaksanakan perintah itu adalah konsekuensi iman. Jika di situ berisi larangan yang didahului dengan panggilan iman, berarti meninggalkan larangan itu juga bagian dari konsekuensi iman. Sehingga orang yang imannya sempurna dan mereka yang ingin menyempurnakan imannya, maka seharusnya dia melaksanakan perintah yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau meninggalkan larangan yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut judi dalam deretan tindakan-tindakan kesyirikan. Ada al-ansab dan ada al-azlam, yang itu merupakan tradisi dan budaya orang musyrikin. Al-ansab adalah lambang kesyirikan, lambang paganisme, berhala. Sedangkan al-azlam adalah cara orang musyrikin dalam mengundi nasib mereka. Dan dalam usul fikih ada yang disebut dengan dalalatul iqtiran, yaitu menggunakan indikasi adanya kesamaan dalam status karena disebutkan dalam satu kalimat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebut khamr dan judi sederet dengan berhala dan azlam, menunjukkan bahwasanya tindakan ini adalah tindakan yang sangat tercela. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan najis, rijsun. Najis perbuatan, meskipun fisiknya tidak najis. Dan najis perbuatan artinya tidak selayaknya seorang mukmin yang hatinya suci, orang yang baik yang ingin membersihkan dirinya, mengotori perbuatannya dengan aneka tindakan maksiat semacam ini, karena Allah sebut ini sebagai tindakan rijs. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan ini sebagai amalu syaitan, sebagai aktivitas setan. Min amali syaitan. Sesungguhnya praktek judi dan khamr adalah bagian dari perbuatan setan. Kemudian yang kelima, fajtanibu, Allah nyatakan jauhilah dia. Allah perintahkan untuk menjauhinya. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berikan janji, siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan keberuntungan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kemudian berikutnya, 6 sisi telah disebutkan di ayat 90. Selanjutnya 4 penekanan haramnya khamr dan judi. Di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menyebut tujuan besar kenapa setan menggoda manusia untuk minum khamr dan melakukan praktek judi. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan punya keinginan besar untuk menjerumuskan kalian terhadap permusuhan dan saling membenci dengan godaan khamr dan praktek judi. Sehingga kalau kita tahu bahasanya musuh besar kita, setan, menggoda ini tujuannya adalah agar kita bermusuhan, kenapa kita perlu membelanya? Kenapa kita melakukannya? Bahkan memberikan fasilitas yang lebih untuknya. Di masa jahiliyah, sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, orang ketika judi taruhannya istri dan anaknya. Sehingga siapa yang kalah, dia kehilangan istri dan anaknya. Dan itu sampai menimbulkan pertempuran, peperangan antara suku karena dalam rangka untuk membela anggota keluarga yang hilang disebabkan kalah judi. Maka bisa jadi hal yang sama juga muncul di zaman sekarang. Ada orang yang taruhan dengan nilai yang besar sampai dia kehilangan harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa setan akan menghalangi kita dari zikrullah disebabkan karena praktek judi dan khamr, dan juga menghalangi kita dari salat disebabkan karena praktek judi dan khamr. 3 sisi larangan. Dan satu lagi yang keempat adalah Allah katakan, fahal antum muntahun, tidakkah dengan memperhatikan semacam ini semua kalian akan menghentikannya, kalian akan leren dari perbuatan semacam ini. Inilah 10 sisi, 10 penekanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di 2 ayat, ayat 90 dan 91 dari surat Al-Ma'idah mengenai haramnya khamr dan judi. Kita mohon kepada Allah
semoga Allah melindungi diri kita dan anak keturunan kita dari bahaya maksiat ini. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Ta'ala, Jumatan waktunya tidak lama. Karena itu mari kita manfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin. Sebisa mungkin Anda datang sebelum khatib naik mimbar. Saya yakin Anda memang punya kesibukan, tapi bukan berarti Jumatan adalah tempat orang untuk nganggur dan beristirahat. Ini juga bagian dari kesibukan yang perlu kita sediakan waktu khusus dalam melaksanakannya. Sehingga yang sudah duduk di dalam masjid, mohon jangan ngobrol. Anda masih punya banyak waktu untuk bicara. Setelah Jumatan selesai, Nabi SAW mengatakan, "Man qala li akhihi uskut wal imamu yakhtub faqad laghauta." Barang siapa yang ngobrol dengan sampingnya hanya dengan satu kata, uskut, diam, faqad laghauta, padahal imam sedang berkhutbah, maka berarti dia telah menghanguskan pahala Jumatannya. Sungguh sangat rugi jika dia sudah datang tapi ternyata pulang enggak dapat apa-apa. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa kana ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang satu zaman di tengah umat manusia kecuali zaman setelahnya kondisinya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Lebih buruk dalam perhitungan dengan kacamata norma agama. Semakin jauh dari zaman nubuwah, maka manusia semakin jauh dari norma yang dibawa dan menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, dulu orang berbuat maksiat gerakannya terbatas. Sekarang orang ketika berbuat maksiat demikian dimudahkan dengan banyak fasilitas. Bahkan dia tinggal membuka HP-nya, dia bisa melakukan aneka maksiat. Tidak hanya sebatas maksiat nonton sesuatu yang enggak benar, termasuk juga maksiat perjudian, di antaranya adalah judi online. Kalau kita tahu bahasanya praktek semacam ini masuk dalam dua ayat yang tadi kita sebutkan, di mana Allah menegaskan ada 10 sisi larangan untuk praktek judi, maka judi online juga bagian di dalamnya. Sehingga siapapun yang melakukan praktek semacam ini, maka dia melanggar 10 sisi larangan yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dan bagi siapapun di antara kita yang barangkali mengetahui ada temannya melakukan semacam ini, kasih peringatan orang ini, kasihan dia. Karena sesungguhnya dia bagian dari korbannya setan. Allah katakan, "Innahu min amali syaitan." Sesungguhnya judi itu min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan, dan setan menginginkan agar muncul permusuhan di kalangan mereka. Anda bisa lihat banyak sekali perceraian yang terjadi gara-gara judi online. Banyak sekali keluarga yang hancur, mereka berantem gara-gara judi online. Ada orang yang utangnya banyak gara-gara judi online, tegang antara orang tua dan anak gara-gara judi online. Termasuk juga yang lepas kontrol adalah mahasiswa yang barangkali ingin kaya secara instan. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, bukan dengan cara seperti ini. Model kaya secara instan inilah kadang yang menyebabkan orang itu kemudian terjerumus dalam praktek yang dilarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi rawi." Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku, Jibril alaihissalam. "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia akan menghabiskan seluruh jatah rizkinya. "Fala tastabti'u anha." Maka janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Apa itu sifat istibta'? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Model sukses instan seperti inilah yang menyebabkan orang jadi terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang ketika mencari harta. Sehingga dia merasa bahwasanya dengan cara seperti ini dia bisa cepat kaya. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Awalnya mungkin iseng dengan game yang tidak ada taruhannya. Kelihatannya gampang.
akhirnya dia masuk ke judi online dan dia jadi korban. Dan banyak orang yang uangnya hilang gara-gara semacam ini. Semoga kita bisa saling kerjasama untuk bersama-sama membasmi praktek judi online. Dan kalaupun ini melanggar aturan negara, Anda bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semuanya, kaum muslimin dan masyarakat Indonesia, untuk selalu lebih rapi dalam mencari dunia. Dan Allah jadikan semoga hasil pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.